Halo teman-teman, nama saya Felix Wijaya Setiawan dari kelas 11A. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang persamaan lingkaran. Kita masuk ke pengertiannya terlebih dahulu. Persamaan lingkaran adalah suatu persamaan yang digunakan untuk menggambarkan posisi dan bentuk lingkaran pada diagram Kartesius. Dilansir dari QMath, persamaan lingkaran adalah cara aljabar untuk menggambarkan lingkaran berdasarkan pusat dan panjang jari-jarinya pada diagram Kartesius. Kita masuk ke sejarah lingkaran. Jadi sejarah persamaan lingkaran itu dimulai dari penemuan roda. Penemuan roda ini juga merupakan awal dari penemuan sifat-sifat lingkaran. Bangsa Yunani mengatakan bahwa bangsa Mesir adalah penemu geometri, di mana yang di dalamnya juga membahas lingkaran. Setelah ditemukannya roda, ditemukan juga konstan tapi yang dimasukkan ke dalam rumus lingkaran. Lalu kita masuk ke sejarah persamaan lingkaran. Penemu persamaan lingkaran dilansir dari Kompasiana.com adalah seorang peneliti bernama Archimedes, merupakan orang yang mendalami dan menemukan konsep-konsep tentang lingkaran. Archimedes membuktikan bahwa luas lingkaran sama dengan setengah keliling kali jari-jarinya. Dia membuktikannya dengan merumuskannya dalam memotong lingkaran menjadi sejumlah bagian dan menyusun potongan-potongan lingkaran tersebut. Kita masuk ke rumus-rumus persamaan lingkaran. Jika pusatnya di 0,0 dan jari-jari itu R, maka bentuk persamaannya menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Jika pusatnya A, B dan jari-jari itu R, maka bentuk persamaannya menjadi X kurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Lalu yang ketiga ada rumus jarak dua titik, yang dimana rumusnya adalah Y kuadrat sama dengan X2 kurang X1 kuadrat ditambah Y2 kurang Y1 kuadrat. D ini kalau panjangnya itu distance atau sama dengan jari-jari, jadi D sama dengan R. Lalu yang keempat ada rumus mencari titik pusat lingkaran. Itu rumusnya itu negatif setengah A, negatif setengah B. Lalu yang kelima ada rumus jarak titik ke garis, yang dimana rumusnya itu D sama dengan mutlak AX tambah BY tambah C per akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Lalu yang keenam ada rumus mencari jari-jari. Ini tuh biasanya rumus dipakai kalau soalnya itu yang diketahuinya persamaan lingkarannya, yang dimana rumusnya itu akar seperempat A kuadrat ditambah seperempat B kuadrat dikurang C. Rumus berikutnya ada rumus mencari gradien, yang dimana M sama dengan negatif A per B. Lalu rumus ini bukan rumus, ini bentuk umum persamaan lingkaran, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Lalu ada rumus yang terakhir itu rumus titik tengah, yaitu rumusnya C sama dengan XA ditambah XB per 2, YA ditambah YB per 2. C di sini sama dengan suatu lingkaran. Lalu kita masuk ke contoh soalnya. Diketahui titik A 4,8 dan titik B 10,6. Persamaan lingkaran dengan diameter AB adalah, nah di sini kita tahu ada dua titik. Yang pertama 4,8 dan 10,6. Kita pakai rumus yang terakhir tadi untuk mencari titik pusatnya. Rumusnya kan tadi XA ditambah XB per 2, YA tambah YB per 2. Jadi kita masukin aja angkanya. XA-nya kan XA-nya 4. Di sini XB-nya 10. Kita masukin 10. YA-nya 8, YB-nya 6, 8 tambah 6 jadi 14, 4 tambah 10 juga 14, dibagi 2 jadi 7,7. Ini juga dibagi 2 jadi 7 kan, jadi 7,7. C sama dengan 7,7 berarti pusatnya 7,7. Lalu setelah nemu pusatnya, kita cari jari-jarinya. Jari-jarinya tuh, ini rumusnya yang mana sih, kan tadi nggak ada. Ini tuh sebenarnya rumusnya tuh tadi yang D kuadrat sama dengan X2 kurang X1 kuadrat ditambah Y2 kurang Y1 kuadrat. Ini cuma dirubah ininya doang, B sama 2 gitu. Karena ini kan XB, ini diketahui kedua, jadi X tadi di rumus sebelumnya X2 dikurang X1 gitu ya. Lalu akarnya dari mana? Akarnya tuh dari D kuadrat. D kuadrat, kuadratnya pindah ke kanan jadi akar, D-nya kan sama dengan R ya, maka bisa dirubah jadi R sama dengan R. Jadi XB-nya 10, XA-nya 4 dikuadratkan lalu ditambah 6, YB-nya 6, YA-nya 8. Jadi ini kita kurang aja langsung. 10 kurang 4 6, 6 kali 6 36. Lalu 6 kurang 8 itu negatif 2. Negatif 2 dikuadratkan jadi 4, maka jari-jarinya akar 40. Setelah itu kita cari persamaannya. Mengapa menggunakan persamaan yang ini? Karena diketahuinya
titiknya A, B, bukanlah 0,0. Maka kita menggunakan persamaan yang ini. Hanya kita masukin 7, B-nya juga 7, terus di sini kita capit kali kepiting. Ini R-nya kita masukin aja, akar 40 kuadrat. Jadi X dikali X kuadrat, X dikali negatif 7 jadi negatif 7X, negatif 7 dikali X jadi negatif 7X, negatif 7 dikali negatif 7 sama dengan positif 49. Yang ini juga jadi sama, Y dikali Y kuadrat, Y dikali negatif 7, negatif 7Y, negatif 7 dikali Y, negatif 7Y, negatif 7 dikali negatif 7 jadi positif 49. 40 dikali 40 jadi akar 40 dikali akar 40 menjadi akar 800, akar 800 itu 40, atau singkatnya jika akar ketemu kuadrat maka bisa dicatat dan hilang. Kita sederhanakan, jadi X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 14X karena negatif 7X dikurang negatif 7X menjadi negatif X, dan negatif 7Y dikurang negatif 7Y menjadi negatif 11Y. 49 ditambah 49 jadi 98, 40 pindah ruas jadi 98 dikurangi 40 jadi 58 sama dengan 0. Jadi ini persamaannya. Ke contoh soal berikutnya, persamaan lingkaran dengan pusat P 6,5 dan menyinggung garis 6X ditambah 8 jadi tambah 14 sama dengan 0 adalah, nah di sini kita karena ada kata-kata menyinggung maka kita bisa langsung menggunakan rumus D sama dengan AX plus B plus C per akar A kuadrat ditambah B kuadrat yang tadi ya rumusnya, karena ada kata menyinggung. Lalu kita masukin aja ABC nya, itu tuh dari mana ABC nya? Dari sini, dari persamaan. Ini 6 nya tuh A, 8 nya tuh B, 14 nya tuh C. Kita masukin, begitu juga bawahnya. Setelah dimasukin, ini X sama Y nya dari mana sih? Nah X Y nya itu dari titik ini, kita masukin 6 sama 5 tuh, jadi 6 kali 6 ditambah 8 kali 5 ditambah 14. Ini kita ini 10 dari mana? Ini tuh jadi 6 kali 6 ditambah 8 kali 8 itu kan 6 kali 6 nya 36 ditambah 8 kali 8 64 jadi akar 100. Akar 100 itu kan 10. Nah ini 6 kali 6 36 ditambah 8 kali 5 40 ditambah 14 jadi 90. D nya 90 per 10 jadi sama dengan 9. R nya juga 9 ya. Lalu lanjut ke cari persamaannya. Kenapa pakai persamaan ini lagi? Karena kita ketahui bahwa titiknya itu A, B, maka kita masukin lagi X kurang X, A nya tuh negatif, A nya itu 6, lalu B nya itu 5. Jadi kita capit kepiting lagi di sini, dan R nya kita masukin aja tadi dari yang udah kita cari. Jadi X kuadrat dikurang 6X dikurang 6X ditambah 6 ditambah Y kuadrat tambah 5Y dikurang 5Y ditambah 25 sama dengan 81. Maka kita sederhanakan menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 12X dikurang 10Y dikurang 20 sama dengan 0. Kita masuk ke materi PGSL atau sepanjangnya itu persamaan garis singgung lingkaran. Pengertian secara singkatnya itu merupakan suatu garis yang menyinggung suatu lingkaran. Rumus-rumus PGSL atau persamaannya ini ada yang pertama, jika persamaan lingkarannya X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, maka PGSL-nya menjadi X1X ditambah Y1Y sama dengan R kuadrat. Dan PGSL yang bergradian M-nya menjadi Y sama dengan MX plus minus R akar M kuadrat plus 1. Untuk persamaan yang kedua itu X kurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Untuk PGSL-nya menjadi X1 kurang A dikali X kurang A ditambah Y1 kurang B dikali Y kurang B sama dengan R kuadrat. Ini ada salah penulisan, harusnya B. Lalu untuk PGSL yang bergradian M-nya itu Y kurang B sama dengan M kali X kurang A plus minus R akar M kuadrat tambah 1. Lalu untuk persamaan di persamaan lingkaran yang ketiganya itu X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Nah PGSL-nya itu jadi X1X ditambah Y1Y ditambah setengah A kali X1 tambah X ditambah setengah B
kali Y1 tambah Y tambah C sama dengan 0. Untuk PGSL yang bergradien M itu Y ditambah setengah B sama dengan M kali X tambah setengah A plus minus R akar M kuadrat tambah 1. Lalu masuk ke contoh soalnya, tentukan persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2X ditambah 4Y ditambah 0 sama dengan 0 dengan gradien 1. Kita langsung aja cari jari-jarinya, yang dimana rumusnya itu akar setengah kali A kuadrat ditambah setengah kali B kuadrat dikurang C. Ini tadi rumusnya nggak ada. Itu kenapa? Karena ini tuh bentuk lain dari rumus negatif seperempat kali A kuadrat ditambah negatif seperempat B kali X seperempat kali B kuadrat dikurang C. Jadi kita langsung masukin aja A, B, C-nya. Dari persamaan diketahui A-nya 2, B-nya 4, dan C-nya 6. Jadi kita masukin setengah kali 2 kuadrat ditambah setengah kali 4 kuadrat dikurang 6. Ini tuh 2-nya kita coret 1, jadi hasilnya jadi 2. Lalu kita langsung ke cari persamaannya aja, karena jari-jarinya udah kita tahu. Jari-jarinya kita pakai rumus Y ditambah setengah B sama dengan M kali X tambah setengah A plus minus R akar M kuadrat tambah 1. Ini kenapa pakai rumus ini? Karena yang diketahuinya juga gradiennya 1. Jadi kita masukin Y ditambah setengah kali B nya 4 sama dengan 1, karena gradiennya 1 kan, dikali X tambah setengah kali 2 plus minus 2 akar 1 kuadrat ditambah 1. Jadi 2 dicari sama 4 jadi Y tambah 2, 1 kali X jadi X, ini dikaret jadi 1 kali 1 ya 1 plus minus 2, 1 kali 1 1 ditambah 1 jadi 2, jadi Y tambah 2 sama dengan X tambah 1 plus minus 2 akar 2. Kita pindah ruas jadi Y dikurang X sama dengan negatif 1 plus minus 2 akar 2. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada salah kata dan salah pengetikan. Terima kasih.